Ya udah lanjut Udah ini. masuk waktu saya. Nih, Oke. further. Bismillahirrahmanirrahim. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini nanti saya live-kan Cak Tata live ya. Ya, kalau Cak Tata live nanti sekitar 30 menit nanti saya suruh pindah nanti dari Riva MOW nanti. Enggak. Biar Ustadz enggak nontonnya di live. Cak Tata Lanjut. aja. Oke, kalau gitu kita lanjut. Saya harus dokumentasi. Setiap diskusi saya wajib dokumentasi untuk menjaga supaya tidak terjadi fitnah. Baik, kali ini kan saya sebenarnya masuk ke sini itu saya lebih senang kajian, apalagi di bulan Ramadan ini. Adapun nanti umat Kristiani itu lebih baik bertanya, dan saya jujur tidak membutuhkan penjelasan tentang kekristenan. Jujur ya, kenapa? Karena itu hanya bikin batal puasa. Jadi saya hadir di ruang publik ini, baik di Komal teman-teman seperti Abuya, Ustadz Arif, ataupun di Komal Bang Faruk. Saya ingin berbagi kajian yang sudah saya kaji, kemudian saya bagikan. Kalau ada yang mau tanya silakan, ada yang membantah pakai data, selesai, nggak ada perdebatan. Kalau mau berdebat nanti ya, nanti setelah batal puasa, setelah saya berbuka malam, gitu. Nah, yang kedua, tema yang biasa dibawa sama umat Kristen dan umat Islam itu tema yang saya cukup bosan bagi saya ya. Yesus Tuhan atau bukan, Tritunggal itu Tuhan atau tidak, boring sekali. Mungkin saya bawa tema saja, materi yang baru saya temukan. Dari hasil syubhat, ada 2 syubhat. Yang pertama adalah syubhatnya bahwa Kristen itu adalah Yahudi rohani lah, mereka adalah orang yang dipilih lah, bla bla bla, itu satu. Yang kedua, umat Kristen ketika saya baca Al-Quran mereka bilang bahwa ajaran Islam itu adalah dongeng. Nah, untuk mengcounter itu saya pertama memberikan sebuah pernyataan, yang kedua nanti pembacaan. Dan pernyataan ini cukup panjang. Pertama pernyataannya adalah Al-Quran bukan dongeng tetapi adalah kalam ilahi. Pembuktiannya nanti saya yang bertanggung jawab kalau kalian butuhkan. Kalau tidak saya tidak kasih. Nah, dan saya mampu membuktikan justru Bible adalah kitab dongeng. Paulus mengajarkan dongeng. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah, materi yang eksklusif kali ini saya bagikan itu untuk mencerdaskan bangsa, baik dari kalangan bangsa Israel, non-Yahudi, baik Bani Kunarion dan Bani Ismailit ya. Siapa Bani Ismailit? Yaitu umatnya Nabi Muhammad SAW. Bani Kunarion mana? Kata Yesus yang di luar Yahudi, yaitu adalah Bani Kunarion. Baik, sebagai seorang muslimah yang diperintahkan untuk bertanggung jawab atas segala omongan dan perilaku, maka saya membawa materi kali ini materi tentang dongeng. Apakah betul Al-Quran dongeng? Saya katakan tidak, karena saya bisa buktikan Al-Quran bukan dongeng. Nah, dan untuk membuktikan justru Bible atau Paulus adalah orang yang mengajarkan dongeng, saya membawa beberapa data tapi agak cukup banyak ya. Satu, izin dulu minta waktu untuk buka data ya. Jangan desak-desak saya karena saya ini berbicara pakai data. Tiga, tiga data, satu lagi ada 4, 5, 5, 4 baru 4. Saya kasih berapa data? Ini dia. Udah cukup belum ya? Ada berapa data nih? Tarik. Boleh dicatat teman-teman, nih penting nih. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 data. Oke, data pertama. Kita akan tunjukkan definisi dongeng dulu teman-teman ya. Dalam kitab sabda.org. Ini literasinya orang Kristen ya. Teman-teman perhatikan, dongeng ini di dalam kitab Al-Sabda ya. Ini studi kamus ya guys, studi kamus. Dongeng teman-teman. Dongeng menurut orang Kristen adalah kata ini dipakai untuk mengungkapkan suatu cerita yang indah tapi bersifat dibuat-buat. Cerita yang dibuat-buat ya. Dan sering bersifat sindiran yang diberitakan untuk menyampaikan kepada pendengar sesuatu yang bermanfaat meskipun tidak disenangi. Jadi, cerita Yotam tentang pohon raja dalam Hakim 97 dan cerita Yoas tentang rumput duri dan pohon aras di dalam kitab 2 Raja 14:9 dapat disebut dongeng dur. Ya, nih. Maha benar Allah dalam firman-Nya mengatakan bahwa ini ya. Jadi ternyata teman-teman, orang-orang ya, nih saya tunjukkan ayat nih. Saya komparasi dengan Al-Qur'an dulu ya. Ya. Saya komparasi dengan Al-Quran dulu. Nih, saya kasih ini pernyataan Al-Quran. Sebelum saya bisa membuktikan ini, Al-Quran sudah lebih dulu katakan. Apa kata Al-Quran? Dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-41. Sebelum
Ya ayyuhar rasul, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Ya, apa artinya? Ya, nih. Hai Rasul, ini sebelum saya dapat membuktikan kalau kitabnya orang Kristen bercampur dengan dongeng, saya bawa dulu legitimasi statement penting dari Allah Azza wa Jalla 1400 tahun lalu. Dan ternyata saya bisa buktikan hari ini. Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera memperlihatkan kekafirannya. Yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka. Seperti Pak Adi tadi ya. Seperti Pak Adi, persis Pak Adi tadi. Kami telah beriman. Padahal hati mereka belum beriman dan juga di antara Yahudi. Orang-orang Yahudi itu amat suka mendengar berita-berita bohong dan sayangnya orang Kristen dapat informasi tentang Tuhan dari orang Yahudi. Siapa dia? Paulus. Yes, exactly. That what I mean. Ya. Jadi ternyata Al-Qur'an sudah beritahukan dahulu 1400 tahun lalu dalam Al-Qur'an orang Yahudi suka mendengar kabar-kabar bohong. Dan ternyata kemudian orang Yahudi yang suka mendengar kabar bohong ini menceritakan dusta itu kepada Kristen dan menjadi keyakinan kemudian. Itu sudah disampaikan Al-Quran dalam surah Al-Ma'idah. Masya Allah, Al-Quran ini adalah mukjizat. Al-Quran kalam Allah bisa dibuktikan hari ini ya dalam surah Al-Ma'idah ayat 41. Nah, ternyata betul. Kalau kita lihat di sini, ini penulis kitabnya Hakim sama Dua Raja-Raja bukanlah orang Israel pasti ini. Ya, ya jelas lah orang Yahudi ya kan. Maka Al-Quran itu terbukti dengan apa yang ada di dalam website atau situs Kristen ini. Bahwa memang ternyata ada dua dongeng dalam Biblos. Itu baru prolog. Lanjut. Ternyata teman-teman. Dalam ini dia kitab Hakim 97-nya ya. Dan ini juga saya buktikan kalau Hakim 97 ini adalah dongeng. Perhatikan teman-teman. Hakim pasal 9 ayat 7. Setelah hal itu dikabarkan bla bla bla. Dan tahukah kalian cerita ini apa? Cerita ini menurut tafsir ND atau tafsir Yerusalem. Apa katanya? Maka dongengan itu terang sekali. Ternyata ini dongeng kawan-kawan. Dongeng ya. Lalu kita memperdebatkan dongeng itu buat apa coba? Lanjut. Dan ternyata dalam kitabnya orang Kristen dikatakan Timotius ngajarin gini guys. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ternyata Bible ini melarang untuk mengajarkan dongeng. Ya. Namun hal yang tidak dinyana, disangka, diduga-duga, ternyiti idili. Paulus orang Yahudi ini yang kata Al-Quran ini suka mendengar kabar bohong. Ya, Al-Quran katakan bahwa Paulus adalah orang Yahudi yang suka mendengarkan kabar bohong. Itu sudah dijelaskan 1400 tahun. Terbukti ternyata. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4. Israel sebagai suatu peringatan. Bla 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 bla. Ternyata teman-teman perhatikan. Ternyata perhatikan. Menurut catatan Full Life kita satu-satu. Ya, nggak ada di sini Yerusalem atau ND. Ada sebuah tradisi Yahudi yang mengatakan bahwa batu karang yang disebut dalam Bilangan 28 mengikuti Israel di padang gurun. Menurut pandangan Paulus, batu karang ini melambangkan Kristus dan kepribadiannya. Kristus sudah berkarya dalam sejarah umat Israel. Tahukah Anda ternyata apa kata ND? Ya, kata tafsir ND, menurut suatu dongeng orang Yahudi, batu pemancar air minum itu mengikuti kaum Israel pada perjalanannya dalam gurun pasir. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Kok bisa-bisanya dalam kitabnya sendiri dilarang pakai dongeng, kok malah ngajarin. Kata Timotius, tetapi jauhilah tahayul dan dongeng. Tiba-tiba Paulus menjadikan kitab ini sebagai pengajaran. Ini gimana nih orang-orang Kristen nih? Ngapain orang Islam pada akhirnya mendiskusikan kisi kitab sucinya? Ternyata bercampur dengan dongeng. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya karena memang di dalam Al-Quran sendiri mengatakan bahwa kitabnya orang Kristen ini bercampur
Ada dongeng, ada firman Tuhan, ada karangan manusia, ada himne Plato, ada pendapat manusia. Maka dalam riwayat hadis kita diperintahkan bahwa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, saya tunjukkan sebuah data penting sekali ini buat kita umat Islam ya, agar kita umat Islam tidak terlena mendengarkan dongeng dan nubuat-nubuat palsu ya. Dan saya akan tunjukkan teman-teman bahwa nih dalam hadis nih, buka hadis dulu ya. Ternyata kata Rasulullah, kitabnya orang ini bercampur. Semua perkataan Rasulullah, semua perkataan Allah itu terbukti di kitab mereka. Masya Allah. Bagaimana mungkin seorang Muhammad Ibnu Abdullah yang gak pernah belajar, bisa berkata sesuatu perkataan yang akan menjadi kenyataan di tahun-tahun sekarang ini. Ini gak mungkin Nabi Muhammad ini bisa memikirkan begitu saja. Tidak mungkin. Gak mungkin. Ini datang dari Allah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Silakan ditanggapi umat Kristen. Ingat, boleh membantah saya pakai data. Kalau tidak, shh. Silahkan yang mau bertanya saja. Ini materi pertama. David Batman naikkan ya. Nanti materi kedua. Ya, David Batman silakan dinaikkan. Oh ya, Pak Adi. Iya, terima kasih Pak. Ya, kita mulai dari 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Kan gini dia Pak, di dalam Alkitab kalau kita ingin mempelajari suatu ayat, ya kan, kita harus lihat kepada ayat yang sebelumnya atau ayat yang sesudahnya untuk menjelaskan bahwasannya apa yang tertulis dalam satu ayat itu dianggap satu kebenaran ataupun firman Tuhan. Jadi Uniripa tadi kan ngambil 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 8. Saya akan bacakan ya. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Penjelasan saya gini dia Uni. Ya kan? Di ayat 1 kan sudah, di ayat 1 dan ayat 2 kan sudah dijelaskan bahwasannya Roh dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Jadi orang Israel itu pada sebelum menerima berita Injil dari Paulus dan Timotius, mereka adalah orang-orang yang percaya kepada cerita-cerita dongeng. Itu betul. Tapi melalui Timotius, murid Paulus, Paulus menegaskan kepada Timotius, "Hai Timotius, kamu kuutus kepada orang-orang yang sedemikian. Ingatkan orang-orang itu agar tidak percaya kepada dongeng-dongeng ataupun silsilah." Gitu dia Uniriva. Oke, yang perlu saya tahu itu artinya Bible melarangkan untuk mendengarkan dongeng-dongeng kan? Betul nggak? Setuju. Betul. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu justru orang yang melarang untuk mendengarkan dongeng itu menjadikan dongeng sebagai ajaran. Menggunakan dongeng. Dalam 1 Korintus pasal 10 nomor 4, silakan dibaca. Saya nggak mengada-ada loh, mohon maaf ya. Saya itu nggak mau
Lagian saya lagi nggak nanya tafsir ayatnya loh. Perhatikan ya. Nih, saya nggak lagi nanyain maksud ayat ini apa, bukan. Di sini ya, menurut ND, ternyata di ND dikatakan dongeng orang Yahudi ini diambil Paulus. Paulus menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Dongeng ini nih harusnya ditinggalin. Benar nggak menurut Anda? Benar nggak? Sebenarnya bukan dongeng, tapi itu kan kisah Loh, nyata, Uni. ini gimana Kan ini? Kok saya ya? Ini apa nih? Menurut apa? Coba menurut suatu kisah nyata ini. Coba baca yang benar. ya gini, Uni, ya kan? No, no, no. Enggak, saya mau ini. Kalau Iya, berarti ini iya salah itu ya. tulisannya dongeng, Ini saya salah. setuju. Oke, ini Iya, iya, dongeng. saya setuju Terus tulisannya dongeng. Paulus menggunakan kisah nyata. Kisah nyata tuh dongeng. Iya, tulisannya dongeng. Nah, jadi Paulus di sini tertulis menggunakan dongeng itu sebagai mengandung perlambangan mengenai Kristus. Pertanyaan saya, boleh tidak menjadikan dongeng sebagai ajaran? Silakan dijawab. Menurut ayat yang Anda jelaskan ke saya tadi, bahwa katanya Paulus menurut muridnya Timotius mengajarkan untuk tidak mendengarkan dongeng-dongeng. Orang yang ngajarin supaya nggak dengerin dongeng malah berdongeng. Ya gini dia, Uni Rifa, kan 1 Begini. Korintus pasal Silakan. 10. Iya, 1 Korintus pasal 10 ayat 4 itu kan Paulus jelas menegaskan, ya kan? Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Nah, jadi di sini seperti kita kadang di zaman ini, ya kan, kita ingin menjelaskan sesuatu kepada seseorang, kita perlu analogi, kita perlu satu perumpamaan. Nah, jadi Paulus menyatakan di sini sebuah perumpamaan yang sedemikian kepada orang-orang Korintus yang mau mendengar kabar keselamatan tentang Kristus. Ah, gitu dia, Uniripa. Terus di situ tertulis Paulus menggunakan dongeng itu untuk bahan ajaran. Itu gimana itu yang Anda tanggapi? Gimana menurut Anda itu? Iya, sekarang gini kan, silakan. Uniripa. Carikan bahasa yang paling bagus, bahasa yang paling bisa membela di harga diri Paulus yang sudah ngajarin supaya jangan mendengarkan dongeng. Justru Paulus sendiri menjadikan dongeng itu sebagai bahan ajaran untuk menekankan tentang Yesus. Ini namanya hipokrit, kawan. Jangan kencing berdiri ya, tahu-tahu dia kencing berlari. Iya, gini Jangan dia. pakai dongeng ya, tahu-tahu dia pakai dongeng. Ini apa-apaan ini coba? Itu yang saya tanyakan. Silakan. Ya gini dia, Uniripa, ya kan. Di dalam Kristen ini juga kan banyak aliran, ya kan. Ada aliran Kalvinis, ada aliran Katolik, ada Protestan tradisional, dan lain sebagainya. Iya, saya juga nggak tahu apakah dasar penulis itu imannya atau aliran kekristenannya di mana, ya kan? Ya kalau dia aliran seperti Kristen tradisional, ya sah-sah saja dia menulis seperti itu kan gitu. Jadi kalau kami di karismatik nggak mempercayai cerita yang seperti itu. Gitu dia, Ketika Uniripa. Paulus mengutip cerita yang termaktub dalam kisah Yahudi dianggap dongeng oleh orang-orang Kristen yang tidak ada dalam Biblos, lalu dikatakan bahwa dongeng itu diajarkan, simbolnya adalah Yesus. Kamu tahu nggak? Misalnya gini nih, saya punya cerita tentang Malin Kundang karena saya mengajarkan agamanya Rifaisme. Rifaisme ini adalah ajaran yang menyembah kepada seorang wanita, ibu. Saya sebagai seorang pembawa ajaran baru nih, ya kan? Saya bilang nih, jangan kalian jadikan dongeng-dongeng sebagai landasan beragama. Jangan kalian dengarkan dongeng apalagi si Malin Kundang. Kata saya kan. Tiba-tiba waktu saya ngajar ke tempat, maksud saya ke namanya tempat ibadah gitu kan, namanya adalah taruhlah diskotik ya kan, tempat ibadah ya kan, dimana orang di situ joget-joget ambil mabuk-mabuk minum ya kan, maksud saya, saudara-saudaraku, ketika si Malin Kundang dikutuk mamanya, perlambangan mamanya adalah Tuhan kita Rifaisme, maka sembahlah Ripa karena dia mampu menjadikan batu itu Malin Kundang. Ini ilustrasinya nih bre.
Ngajarin orang supaya jangan dengerin dongeng, jangan bawa dongeng, tiba-tiba masuk ngebawa-bawa dongeng sebagai simbol dari ketuhanan Tuhan dia. Ini yang saya tanya sama Anda. Ini yang saya tanya. Bukan bagaimana kalian memahami. Ini nggak ada kaitannya dengan cara memahami kitab suci, bre. Ini adalah epistemologis. Ini sumber literasi, kisah yang memang terbukti sebagai kisah yang bukan firman Tuhan. Peristiwa batu yang dikejar, yang mengejar, menyertai orang Israel. Menurut orang Israel itu peristiwa betul. Tapi menurut orang-orang di luar Israel itu dongeng. Itu dongeng. Kemudian itu yang dikatakan oleh penafsir kitab ND. Tiba-tiba dongeng itu dijadikan Paulus sebagai pengajaran untuk simbolisasi Tuhan. Makanya 2 statement saya hari ini tolong gugurkan. 1, kitab kalian bercampur dengan dongeng. Dikatakan oleh lembaga ini. Bukan saya yang bilang ya, mohon maaf. Argumen saya kali ini adalah kitabnya Kristen bercampur dengan dongeng. Buktinya apa? Nih, buktinya ini. Bukan Unriva yang bilang. Dengar ini. Ya. Didengar ya. Nih. Jadi cerita Yotam tentang pohon raja dan cerita Yoas tentang rumput duri di dalam Bible ini, dalam Habakuk, dalam Hakim, dalam 2 Raja dapat disebut dongeng ceter. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang mengatakan, bahkan Nabi saya Muhammad ibnu Abdullah, perhatikan ini. Ini Nabi saya bilang nih. Jadi saya ini bukan bawa statement sendiri, saya menyambung lidah Nabi saya dan menyampaikan firman Allah. Wahai sekalian kaum muslimin, dia di umat Islam nih, kata Nabi kita nih, bagaimana bisa kalian bertanya pada ahli kitab, sedangkan kitab kalian yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah kitab paling baru tentang Allah. Kalian membacanya dengan tidak dicampur aduk, nggak ada hadis di dalam itu. Dan Allah telah memberitahu kalian bahwa orang-orang ahli kitab telah merubah apa yang telah Allah tetapkan dan mereka merubahnya dengan tangan mereka. Lalu mereka berkata, ini dari sisi Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Ya, artinya Nabi saya mengajarkan bahwa kitab kalian bercampur. Ternyata setelah saya belajar mengkaji di tahun 2025, sebenarnya mungkin sudah banyak yang sebelum saya ya. Hari ini saya Rifa Yahdi Putri, hamba Allah, umat Muhammad ibnu Abdullah, menunjukkan kemuliaan Muhammad ibnu Abdullah sebagai orang yang tidak pernah berdusta. Apapun perkataannya bahkan tervalidasi di ribuan tahun kemudian. Tepatnya hari ini 2025 saya buktikan bahwa kalian sendiri mengakui bahwa kitab kalian bercampur dengan dongeng. Maka nabiku tidak pernah berbohong. Ingat, kalian yang katakan dia buta huruf. 1400 tahun lalu dia berkata, ngapain tanya sama itu orang-orang ahli kitab? Kitab Al-Quran ini tidak bercampur. Kitab mereka itu ternyata bercampur. Saya tunjukkan di kitab kalian ada dongeng. Di kitab kalian ada banyak karangan manusia. Ada pendapat manusia. Maka kenapa saya tidak mau hari ini berbahas-bahasan tentang Yesus Tuhan bukan? Pada mulanya firman bersama Allah. Ngapain saya bahas ketika saya bisa buktikan kitab kalian tidak layak dibahas di depan publik, jangankan sebagai sandaran keyakinan dalam dunia akademik. Kitab kalian ditolak untuk dijadikan literasi. Kenapa? Tidak bisa menjawab siapa, mengapa, di mana, bagaimana. Siapa penulisnya? Saya tunjukkan. Kalian tidak tahu penulis kitab-kitab kalian. Ya, bukan data yang biasa ini saya tunjukkan. Saya kasih kalian data terbaru ya yang saya temukan. Bosan selama ini kita lihat data-data yang begitu-begitu aja. Betul? Nah, maka mari kita lihat kitab 1 Korintus. Siapa penulis? Oke, siapa penulis 1 Petrus? Kita tanya dulu. Ya. Tanya sama orang Kristen. 1 Petrus. Siapa penulisnya, teman-teman? Jangan tanya saya. Saya bukan orang Kristen. Tanyakan sama orang Kristen. Maka kalian akan mendapatkan jawabannya. Bahwa, tahukah kalian? Dia tidak jelas siapa penulisnya. Oke, saya kasih data nih. Bentar ya, saya kasih data.
Oh, hilang dataku. Nah, inilah penyakitku tuh itu. Kalau saking semangatnya tuh hilang semua data-dataku tuh. Lanjutlah nanti aku tunjukkan lagi. Ini. Ada nanti ketemu itu. Mana dia? Mana kritik teks tuh. Aduh. Terlalu banyak materiku. Ini dia. Ini bukti ya. Kalian tidak bisa membawa kitab kalian ke ranah ilmiah, tapi cukup kalian imani saja. Kalau imani boleh ya, tapi kalau untuk ranah ilmiah tidak bisa disandingkan dengan hadis maudhu sekalipun. Perhatikan ini. Ya. Perhatikan ini. Siapakah yang menulis surat ini? Teman-teman, mana dia tadi tuh? Ini. Kita control find. Nih. Siapa penulis 2 Petrus masih diperdebatkan. Ya. Berdasarkan data di dalam maupun di luar surat ini. Ini dia. Jadi bagaimana kalian mau bersandar kepada kitab suci yang ternyata penulisnya sampai detik ini masih kalian perdebatkan. Makanya saya lagi malas saya lagi bahas Yesus Tuhan bukan. Capek dengerin asumsi liar gak berdata. Mending kebobrokan kitabnya aja bongkar langsung. Itu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, nabiku tidak pernah berbohong. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Silakan dibantah umat Kristen. Iya. Sepertinya kita berbeda apa ya? Berbeda pemahaman di dalam menerima informasi. Unirifa menerima informasi dari si A, saya menerima informasi dari si B. Jadi antara si A dan si B ini nggak ada kesepahaman, ya kan? Jadi kalau menurut saya ya sah-sah saja Unirifa menceritakan hal itu, ya kan? Dan saya juga ya tentu sah juga menolak pendapat Unirifa, kan gitu kan? Karena di dalam ajaran kekristenan yang saya ikuti di gereja saya, itu penulis-penulis kitab itu udah jelas, ya kan? Kalau Matius ya Matius, kalau Markus ya Markus, kalau Lukas ya Lukas, kalau Yohanes ya Yohanes. Jadi sekarang kita ada dalam situasi dan kondisi saling meyakini sumber-sumber yang kita terima sebagai pemberi informasi kepada kita. Dan itu saya rasa dalam sudut-sudut teori ilmiah nggak salah, kan gitu kan, karena ini konteksnya bukan hukum pasti, ya kan, bukan ilmu pasti. Jadi sah-sah saja ada perbedaan, saya rasa Unirifa. Gitu dia. Ya, terima kasih atas atas apalah itu tadi ya, walaupun tidak membantah argumen saya. 2 argumen saya yang saya bawa. Biblos, kitab bercampur dengan karangan manusia dan juga dongeng dan juga filosofi Yunani. Satu itu bukan argumen saya by the way, itu argumen dari Allah saya dan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Paulus mengajarkan dongeng. Itu adalah statement. Silakan dibantah. Baik, untuk lebih memperkuat memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada baiknya kita sering membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini. Saya akan bacakan bismillahirrahmanirrahim. Tepatnya dalam surah An-Nisa ayat ke-46. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minalladzina hadu yuharrifunal kalima, salah. Yuharrifunal kalima mawadi'ihi. Ini yang ingin saya bawa hari ini. Perkataan Tuhan saya 1400 tahun lalu kepada Nabi saya. Gini kata Allah saya. Yaitu orang-orang Yahudi, mereka mengubah perkataan dari tempat-tempatnya mereka berkata. Ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran itu bukan
bukan sebuah statement bohong, statement menghujat, statement dusta, tetapi ternyata itu juga diakui oleh orang-orang Yahudi sendiri. Biblos menurut Al-Quran divalidasi sendiri oleh kitab kalian. Yeremia pasal 8 ayat 8. Mazmur, ini ayatnya saya bacakan. Sorry ya, saya lebih, walaupun mungkin kalian sudah sering dengarkan ayatnya, saya lebih ingin menunjukkan biar nggak ada yang framing gitu ya. Ya biar si Dosma itu nanti Dosma nggak ngerasa kalau dia ternista gitu ya. Biar Dosma belajar ini, si Dosma. Ya. Kalau kita lihat ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran ini, Masya Allah Nabi saya itu. Bagaimana mungkin Nabi saya bisa tahu ini? Gak mungkin Nabi saya tahu. Ya, ternyata betul telah ada pernyataan dalam Yeremia pasal 8 nomor 8. Bagaimanakah kamu berani berkata kami bijaksana? Dan kami mempunyai Taurat Tuhan, sesungguhnya pena palsu penyurat sudah membuatnya menjadi bohong, jedor. Dan ternyata dalam kitab Mazmur juga disampaikan, waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Hei, Tuhan akan bertindak ketika Taurat dirombak. Apa kabar kalian Kristen mengikuti pengajaran Paulus yang bukan merombak, tapi justru membatalkan? Apa kabar kalian saudaraku Kristen? Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Tauratmu. Di sini Tuhan akan bertindak karena Taurat dirombak. Apa kabar kalian Kristen? Yang kalian bukan merombak saudara-saudara. Kalian mengikuti Efesus 2:15 saudara-saudara. Dengan matinya Yesus telah batallah hukum Taurat saudara-saudara. Lalu ketika saya sudah paparkan semua data, Al-Quran sudah saya tunjukkan dasarnya. Sebagai seorang muslimah, memberi peringatan kepada kalian yang tersesat mengikuti penyesat, kembalilah ke jalan Allah. Bagaimana mungkin kalian menolak kebenaran yang hak ini ketika seorang yang ummi bernama Muhammad ibnu Abdullah mengatakan bahwa ada yang merubah-rubah kitab dengan tangannya, menjualnya dengan harga murah. Kalian tahu kitab suci apa yang paling laris di muka bumi? Bible. Nabi saya mustahil bisa memprediksi hal seperti ini, bahwa kalian sebenarnya cuan-cuan antara LAI berbeda dengan BIS, berbeda dengan Pak Yonatan Purnomo. Uang. Bagaimana mungkin Nabi saya ini berdusta ketika saya bisa tunjukkan kepada kalian bahwa betul kitab kalian terdiri dari dongeng, karangan manusia, pendapat manusia, anggapan orang tidak jelas. Lalu kalian hatinya buta, matanya ada tapi tak mampu melihat. Sadarlah, daripada kalian mati ditampar Yesus karena mengatakan apa yang tidak pernah dia ajarkan. Wallahu a'lam bishawab, saudaraku. Itu adalah dakwahku hari ini di bulan Ramadan ini. Aku tidak mengajak kalian untuk jadi Islam. Aku mengajak kalian berhenti menipu diri sendiri, berhenti untuk menyembur-nyemburkan dusta yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus Christ sebagai Tuhan kalian. Jadilah Kristen yang baik. Percayalah kepada Yesus. Seperti Amsal pasal 35 katakan. Amsal pasal 3 nomor 5 katakan. Jangan bersandarlah kepada firman Tuhan. Jangan kepada pengertianmu sendiri. Kenapa kalian tidak jadi Kristen yang mengikuti ajaran Yesus? Kenapa kalian lebih dominan kepada ajaran Paulus? Siapa Paulus menurut Yesus? Pernahkah mereka bersua? Pernahkah mereka bertemu secara personal? Mengaku bertemu seseorang tanpa divalidasi, apakah bisa itu dikatakan kebenaran? Tapi kalau Nabi Muhammad, saya bisa buktikan semua yang dia sampaikan adalah wahyu Tuhan. Salah satu buktinya hari ini yaitu pernyataan Nabi saya, kitab kalian bercampur. Na'udzubillahi min dzalik. Silakan dilanjut. Ya, kalau menurut saya ada perbedaan pemahaman antara kita ini Uniripa, ya kan? Kan saya tadi bilang kalau kita ingin membahas satu ayat, kita harus lihat ke ayat sebelumnya atau ke ayat yang sesudahnya
Supaya apa? Supaya kita bisa mendapat runutan cerita. Sebab Alkitab ini, iya kan, adalah isinya cerita-cerita atau kisah-kisah, iya kan, dari orang-orang ataupun suatu kaum ataupun suatu bangsa yang ditentukan Allah tercatat di dalamnya, iya kan. Jadi dia bukan sekedar firman-firman yang dinyatakan Tuhan kepada nabi, tapi ada juga merupakan cerita-cerita ataupun kisah-kisah dari perjalanan seseorang, ya kan, yang ditentukan Allah untuk tertulis di dalam Alkitab itu. Sekarang mengenai dongeng, ya kan. Kalau kalau dongeng menurut saya, ini menurut saya, ya kan, dongeng itu adalah cerita zaman dulu yang kebenarannya tidak pernah ada terjadi. Sementara yang diceritakan Paulus adalah cerita-cerita yang pernah terjadi sebelum dirinya ada ke dunia ini, kan gitu nih Ripa. Jadi saya pribadi, ya kan, sangat-sangat menyanggah Uniriva tentang mengatakan bahwa Kata, Pak, Alkitab itu tadi adalah saya sudah isinya dari awal bilang, dongeng-dongeng. tadi saya sudah ngomong di awal prolog, yang mau membantah pakai data, kalau tidak, nggak usah. Iya, saya nggak mau dengerin. akan bacakan. Ya, silakan. Ya, di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3-4 demikian dituliskan oleh Timotius. Ketika aku hendak meneruskan perjalananku ke wilayah Makedonia, aku telah mendesak engkau supaya engkau tinggal di Efesus dan menasehatkan orang-orang tertentu agar mereka jangan mengajarkan ajaran lain ataupun sibuk dengan dongeng dan silsilah yang tidak putus-putusnya, yang hanya menghasilkan persoalan belaka dan bukan tertib hidup keselamatan yang diberikan Allah dalam iman. Jadi jelas di sini Paulus tidak mengajarkan dongeng kepada siapapun. Ini nyata dituliskan oleh Timotius yang diterimanya dari Paulus seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 4 dan juga seperti yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-16. Paulus mengatakan kepada Timotius demikian, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu, bertekunlah di dalam semuanya, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Itu dia Uni. Suaranya nggak dengar Uni, suaranya nggak dengar. Ya Bapak yang jelasin kok, Bapak yang geli sendiri ngejelasinnya. Yang kisah nyata yang mana, Pak? Gimana Uni, gimana? Kisah yang nyata yang mana? Ini kan perjalanan Timotius yang pasal mana? Yang 1. kisah nyata tuh yang mana? Yang mana? Yang kisah nyata yang mana? Yang kita bahas tuh yang mana sih, Pak? Yang kita bahas tuh yang mana coba? Yang saya katakan dongeng itu adalah yang di 1 Korintus pasal 10 nomor 4, Pak. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Ini Pak, cerita yang dibawa Paulus ini dongeng atau kenyataan Pak? Kalau kenyataan di mana tertulis Pak? Coba jelasin ke saya. Iya gini dia Uniriva ya kan. Sini kan Bapak udah baca jelas dikatakan. Bapak baca 1 Korintus dulu deh. 1 Iya, Korintus oke, pasal saya 10 nomor bacakan. 4. Silakan. Iya, saya bacakan. Ya, sebentar lagi azan, nanti saya sambung balik lagi azan. Ya.
Yang Kristen nanya aja ya. Kalau nggak nanya nggak usah. Lagi nggak tertarik saya mendengarkan kalian. Kalau nggak pakai data, mending nggak usah lah. Ya, jadi gitu teman-teman. Saya mau kalian yang merasa apa yang saya sampaikan ini salah. Kenapa kalian nggak tunjukkan kalau kalian itu punya roh kebenaran dalam jiwa kalian? Naik ke sini, bantah bagus-bagus. Oh, Rifa, kau sesat. Itu bukan dongeng, itu terjadinya di sini, sini, sini gitu. Kan enak kita. Ngapain kalian marah-marah kayak gitu ya kan? Ada gunanya juga. Gitu loh. Ya lanjut, materi selanjutnya nanti setelah yang lain bicara dulu. Saya ke materi selanjutnya, silakan yang lain dulu. Materi kedua itu umat Kristen penghujat Tuhan mereka sendiri. Itu tema kedua. Tema tadi agama Kristen ajaran dari dongeng. Kedua, umat Kristen menghujat Tuhannya sendiri. Itu ya. Habis ini ya, silakan yang lain dulu. Silakan ya, Cak Tata dan Abuya, Bang Beni silakan. Silakan. Halo. Mana nih? Mana ini yang lain? Lagi ajan di sini Uni, nanti Ya, setelah yang lain aja nih. saya naik. Oke. Boleh bertanya ya Uni? Ini Yos Cibal ini muslim atau non muslim? Masih Katolik saya, Ibu. Oke, boleh bertanya. Bertanya aja ya, kalau mau menyanggah nanti pakai data ya, kalau nggak mending diam, serius. Lagi nggak butuh aku diceramahi sama kalian. Silakan. Mending dengerin aja kalau begini nih. Kalau diskusi sama saya nggak berdata. Sama saya itu kalau tidak punya data, tidak tahu apa-apa, tanya, saya bagi data. Saya yang bagi data. Tapi kalau tidak punya data, mau bantah saya nggak bisa. Silakan. Saya nyimak aja Uni. Ya. Saya nyimak aja. Ya. Tugasnya kalian di sini hanya bertanya. Saya jadi teman kalian untuk berdiskusi. Kalian kan nggak mau belajar tuh, saya aja yang belajar nggak apa-apa. Saya kasih kalian pembelajaran saya. Yang Kristen loh ya, ini yang Kristen loh. Orang Islam nonton aja di bawah, nyimak aja. Kita membuktikan kebenaran perkataan Nabi kita Muhammad ibnu Abdullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang di bawah tantrum ya, saya udah kemarin ajarkan tutorial untuk senam jari buat menghujat biar nggak capek ya. Ikuti ya di komal saya tiap hari ya, insya Allah ya. Ya, yang Kristen di bawah yang menghujat, biar lebih hujatannya lebih maksimal gitu ya. Carikan kata-kata yang bikin saya nggak bisa tidur lah. Kalau cuma ripa pesundal, ripa lonte, ripa sembah batu, lebih kejam. Biar adrenalin saya terpacu nih. Silakan. Ya, mumpung saya mau buka nih bentar lagi nih. Bentar lagi saya mau ngadapin kalian yang mau tantrum. Silakan nanti habis buka. Siapa yang mau naik ke atas? Ada yang mau naik ke atas? Kalau nggak tolong di follow dong akunnya guys. Guys tolonglah guys follow akun Abdi teh. Baru sedikit ini. Ayo dong dibantu teman-teman muslim, ini yakinlah antum belum follow akun ini. Ini akun terbaru, lagi hangat, fresh from open ya. Karena akun saya semuanya di ban. Ya maklum lah tentara Romawi kan keliaran terus. Ya silakan. Ya gini Uni Rifa. Ya. Karena udah selesai ajannya, ya saya akan membacakan apa yang Uni Rifa katakan tadi dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 4. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama, sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Jadi penjelasan saya gini dia Uni Rifa.
seperti yang udah saya bilang tadi, kalau kita ingin memahami isi Alkitab, kita harus lihat dulu kepada ayat sebelumnya, ya kan? Karena ayat sebelumnya itu bisa menjelaskan ayat yang akan kita bahas atau ayat yang sesudah ayat yang kita baca itu. Nah, jadi di sini setelah saya baca pada ayat 2-nya ternyata menjelaskan ayat keempat tersebut. Nah, saya akan bacakan 1 Korintus pasal 10 ayat 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ayat yang ketiga, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Keluaran pasal 17 ayat 6. Nah, saya akan bukakan Keluaran pasal 17 ayat 6. Demikian tertulis. Saya dibatasi Maka ya. Bentar-bentar Bang. Saya turun ya, dulu, saya ganti akun dulu. Maklumlah, Hansip Romawi kejang-kejang. Saya turun dulu. Ada moderator yang bisa naikin saya nanti abis ini? Ada? Cak? Ada nggak? Ada nggak ini? Abuya? Halo? Ya naik, ya Ya, nih. aku ganti akun. Halo Bang Buya. Halo Bang Buya. Bang Buya. Pada diam. Halo, 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 halo. Shalom Bang Yos, shalom. Ya, salam, salam. Apa kabar? Banyak banget ini yang minta ini. Baik, Abang, baik. Bang mana Rifa ini? Izin turun tadi, Bang Tahta izin turun dia tadi. Enggak, ini kan minta naik lagi. Ini banyak banget ini. Iya, ganti akun katanya, Bang. Tunggu dulu. Oh Mahadewa naikkan dulu. Siapa tahu moderator dia. Ini banyak iya, ini. Bang Dewa, Mana Rifa ini? ganti moderator dulu, Bang. Iya, iya Bang Yos. Assalamualaikum warahmatullahi Ganti moderator dulu, wabarakatuh. Bang. Waalaikumsalam. Loh, gerak-gerak lagi. Oh Rifa ini. Ya. Lanjutkan. Bang Dewa juga lanjutkan. Assalamualaikum. Lanjut, Waalaikumsalam. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uni, Nah, itu tadi ya. Yos ini menuju mualaf. Yos menuju mualaf. itu. Insya Allah. Makanya saya bilang, Yos bertanya saja. Jangan Yos membantah. Boleh membantah kalau pakai data. Kalau tidak punya data apapun, bertanya saja. Jangan tanya tentang Bible, tanya tentang Islam aja. Ya, kenapa? Kalau sudah mau OTW kepada ke jalan kebenaran, saya tidak mau membawa-bawa kitab Bible buat kalian lagi. Itu hanya bikin mandek nanti otaknya. Mending kita bahas Al-Quran dan hadis. Itu aja, ajaran Islam seperti apa. Gitu. Saya membahas Biblos ini untuk penghujat-penghujat. Gitu ya. Silakan. Bertanya saja. Silakan. Implementasi. Oke. Sambil ngopi dulu. Ya, ya silakan. Kami puasa. Oh, maaf. Maaf. Nggak masalah. Ya, Bang Yos, sama saya mending bertanya saja ya.
Atau Bang Adi mending nanya aja. Kalau mau jelasin kekristenan saya nggak usah lah ya. Kenapa? Ya saya cukup banyak belajar tentang kekristenan lah. Gitu. Gitu. Begitu. Atau mungkin Bang Dewa silakan. Silakan Cak Tata. Kayaknya agak berat ini tema ini soalnya nggak bisa dibantah gitu ya. Agak berat nih. Buat teman-teman Kristen gak usah marah lah. Saya ini kan hanya berbagi wawasan. Kalau menurut kalian saya salah ya bantah. Ya. Mungkin gitu. Next tema. Bang. Ya, tadi Bang Yos mau menanyakan apa toh? Tadi kan Uniripa mengatakan kalau bertanya itu harus ada data. Kalau tidak ada data, mendingan tidak usah bertanya. Tapi boleh kalau misalkan menggunakan akal pun boleh. Bantah, boleh Enggak, yang nggak menggunakan. boleh data itu gini bang. Maksudnya boleh bertanya nggak pakai data. Tapi membantah nggak boleh nggak pakai data. Itu yang saya Oh, maksud. siap. Siap. Ya Bang Yos, apa tadi yang mau Bang Yos tanyakan tadi kepada kami? Silakan Bang Yos. Buka mic-nya Bang Yos. Bang Yos. Ini Bang Yos kok tiba-tiba conge ini gimana ini? Bang Yos? Nah, Siap. Ada ini ke belakang. oh ada yang beli gula, Baik. Jangan lupa kopinya nanti ya. Siap bang, siap. Siap. Apa yang mau ditanyakan tadi Bang Siap Yos? bang. Apa yang mau ditanyakan? Tidak jadi bang. Loh, Nyimak aja bang. enggak apa-apa. Kasih naik yang ini bang. Kasih naik yang cerdas bang. Kalau dikasih naik yang cerdas, Bang Yos ya, kita mengakui yang namanya orang Kristen itu cerdas-cerdas. Bahkan orang Islam itu kalah cerdasnya sama orang Kristen. Saking cerdasnya, Tuhan saja bisa mereka ciptakan. Kita orang Islam nggak bisa nyiptain Tuhan. Luar biasa orang Kristen itu. Dan orang Kristen itu berani-berani. Mana buktinya? Abang Ya, Dewa. gimana? Sama saja abang Ya. Dewa. Di Islam juga ada yang tidak tahu juga isi Al-Qur'annya. Begitu juga kita. Ada yang tidak tahu isi Alkitabnya. Begitu, sama saja. Maka saya bilang mending banyak-banyak nyimak saja. Ya, memang Bang Yos ya. Tuhan itu kan menciptakan manusia. Kenapa Tuhan menciptakan manusia itu memiliki yang namanya banyak telinga, banyak mata, dan cuma satu mulut? Agar kita banyak mendengar, banyak melihat, dan sedikit berbicara. Dan ketika kita berbicara, tepat pada sasaran. Itu betul memang seperti itu. Tetapi Bang Yos di sini kan sudah menerima yang namanya Islam. Sudah menerima kebenaran di dalam Islam. Hanya tinggal menunggu waktu dapat izin dari keluarga. Nah sekarang Bang Yos ya, apalagi kendalanya Bang Yos? Apakah cuma hanya keluarga aja atau gimana? Karena keluarga itu tidak bisa membawa ke surga. Yang bisa membawa ke surga itu Allah, rahmat Allah. Silakan Bang Yos tanyakan kepada kami. Jangan sampai tadi tidak jadi. Tanyakan apa yang menjadi Bang Yos kendala sekarang. Silakan. Apa? Tidak ada bang, tidak ada. Loh, gimana Bang Yos ini? Hanya ini saya mau belajar lebih dalam terus ini ya bang. Iya, baik. Belajar. Makanya saya bilang supaya ini ya bang, tuh supaya seimbang tuh maksud saya begitu. Kasih naik yang cerdas-cerdas. Karena semua yang saya bilang tadi bang, jujur saya bilang. Di Kristen juga banyak yang tidak tahu isi Alkitabnya. Begitu juga di Islam. Begitu. Supaya saya bilang tadi, supaya enak nyimaknya. Kasih naik sama-sama enak. Tuh tanya supaya ini. Saling ketemu lah. Iya. Kan tadi Dewa katakan ke Bang Yos ya, orang Kristen itu cerdas-cerdas. Bahkan cerdasnya itu melebihi daripada orang Islam. Saking cerdasnya, Tuhan saja bisa mereka ciptakan. Itu saking cerdasnya. Cuma sayangnya Bang Yos ya, yang namanya kecerdasan itu tidak perlu yang namanya agama. Nggak perlu. Agama itu yang dibutuhkan bukan kecerdasan, tapi kejujuran. Itu yang diperlukan. Bukan kecerdasan. Orang mau cerdas, bisa sekolah. Orang mau jadi pakar, mau jadi ahli, bisa belajar. Tapi orang mau jujur, di mana sekolah kejujuran? Disitulah dikatakan iman di situ. Gitu Pak Yos ya.
Jadi kalau sudah tidak Siap Bang, tidak siap. ada yang ditanyakan lagi mengenai soal Islam, ya kita tinggal nunggu aja kapan Bang Yos mau login, kapan Bang Yos mau mengucapkan prosesi 2 kalimat syahadat. Jangan apa namanya? Jangan takut dengan keluarga Bang Yos. Nggak usah. Apa yang ditakutkan? Nggak ada yang ditakutkan Bang Yos. Aman itu Bang, aman itu. Baik, kalau misalkan aman, kami tunggu nanti ya. Kapan Bang Yos mau bersahadat, kita tunggu nanti. Ya, Dan doakan mudah-mudahan Bang Yos bisa menerima Islam dan kecintaan Bang Yos nanti makin bertambah. Meninggalkan kekristenan bukan berarti meninggalkan Yesus Bang Yos. Tetapi itu adalah puncak kecintaan kita terhadap Yesus dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena Yesus pun kami cintai di sini. Nabi Isa alaihissalam kami cintai di sini. Kami muliakan di sini. Kami muliakan. Tidak ada satupun di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis yang menghinakan Nabi Isa. Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak di dalam Al-Quran mengatakan Nabi Isa disamakan dengan domba? Tidak ada, nggak akan pernah ketemu. Ada nggak yang mengatakan Nabi Isa itu dikatakan batu? Nggak akan pernah ketemu. Nggak akan pernah ketemu. Tidak dihinakan sama sekali. Tapi kami muliakan Nabi Isa itu. Kami muliakan. Dan puncak kecintaan Bang Yos nanti, ketika Bang Yos mengatakan cinta kepada Yesus, artinya apa yang dikatakan oleh Yesus masih banyak yang harus aku sampaikan kepadamu. Akan tetapi, jika roh kebenaran itu datang, kau ikuti dia. Kalau kau tidak mengikuti dia, kelak kau minta pertanggungjawaban. Ini sudah jelas Bang Yos. Ya. Berarti di mana letak kecintaan Bang Yos? Kalau misalkan tidak mengikuti apa yang dikatakan oleh Yesus. Terus si Amin di bawah katanya mau naik tuh. Bang Yos pengen mendengar Banyak kali. itu yang mau di bawah itu. Apa namanya? Ya. Sebelum yang di bawah mau naik, ya Catata itu monitor. Abuya kalau sudah monitor nanti kasih beberapa di antara yang ini jadi moderator biar enak bisa naikin. Apa namanya ya? Umat Islam itu lebih cenderung mengajak untuk kalian berpikir sebenarnya berakal karena menjadi Islam itu tuh hidayah dari Allah ya. Sebenarnya begitu. Davidson sama Amin mau naik itu Cak Tata. Saya nggak bisa, HP ku di depan, saya jauh ini. Oh, nih. Oh alah. Ya udah kalau gitu tidak bisa dinaikin ya. Moderator juga kita nggak tahu. Saya Di sini jauh. siapa yang bisa? Yang moderator siapa lagi selain Cak Tata di sini? Nggak tahu saya. Saya jauh, HP ku ada di sana. Di belakang, saya di depan ini. Oh, oh alah. Ini siapa ini? Yang ini nggak ada? Ya udah gini aja berarti. Ini Abuya mana? Siapa yang mau dinaikkan? Namanya siapa? Ini full ini. Ada Amin, ada Davidson katanya tuh. Oke. Kok kayak kereta api nih yang minta permintaan ini. Iya. Udah saya pura-pura gak tahu aja ya. Saya Ya, pura-pura pura-pura. jauh aja dari HP. Ya, saya juga mau mau buka juga bentar lagi ya. Jadi mungkin itu aja dulu Abuya. Abuya nanti sampai beliau datang saya izin turun dulu aja. Saya mau ya kita harus menyampaikan informasi kebenaran perkataan baginda Muhammad ibnu Abdullah dan harus selalu mensiarkan bagaimana kebenaran Islam tak terbantahkan gitu ya. Bentar nih, jangan kemana-mana, nunggu Abuya dulu. Nanti Dewa telepon dulu coba Abuya. Jadi Apa raturnya dia mau sholat? Sholat udah lewat Yaudah. ini. Saya mute dulu ya, mungkin saya lagi ini dulu.